Selamat pagi, perkenalkan nama saya Muslim dari Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan. Baik, di sini saya akan merangkum dari penafsiran Undang-Undang Pidana dan Pasal 1 Ayat 1 KUH Pidana. Pasal 1 Ayat 1 KUHP Pidana, barang siapa yang hendak menjalankan Undang-Undang Pidana selalu akan dikonfrontasi dengan pasal 1 ayat 1 KUH Pidana. Pasal 1 KUH Pidana ayat 1 maupun ayat 2 memuat beberapa hoax tenants, cornerstone, tiang-tiang. Dari hukum pidana, pasal 1 ayat 1 KUH Pidana memuat asas dalam kurung Beginsel yang tercakup dalam rumus dalam kurung formule nullum delictum nulla funescere praevia lege venali, yaitu tiada delik, tiada hukuman tanpa suatu peraturan yang terlebih dahulu menyebut perbuatan yang bersangkutan sebagai delik dan yang memuat suatu hukuman yang dapat dijatuhkan atas delik itu. Rumus nullum delictum berasal dari Ansel M. von Paulbach dalam bukunya Lehrbuch des Penlisten, Reis 1801, dalam kurung Panderdong halaman 362, Asewinkel Suringa halaman 274, tutup kurung. Tetapi ada perbedaan antara maksud teori Montesquieu dan maksud teori von Paperbach yang seperti kita tahu dari nomor 24 di atas tadi terkenal dengan nama teori dari Psychologius Schwab. Maksud teori Montesquieu adalah melindungi individu tersebut terhadap tindakan hakim yang sewenang-wenang, yaitu melindungi kemerdekaan dan pribadi individu terhadap suatu tuntutan yang dilakukan sewenang-wenang, yaitu melindungi kemerdekaan dan pribadi individu terhadap suatu tuntutan yang dilakukan sewenang-wenang. Penghargaan terhadap asas nullum delictum itu ditentukan menurut pertimbangan antara dua hal yang menjadi latar belakang the Swiss Strafrecht: A. Kemerdekaan pribadi individu, B. Kepentingan kolektivitas masyarakat. Saya menganjurkan supaya asas nullum delictum itu ditinggalkan mengenai delik-delik yang dilakukan terhadap kolektivitas atau masyarakat, tetapi boleh dipertahankan mengenai delik-delik yang dilakukan terhadap seorang individu. Yang saya anjurkan ini akan membawa suatu perubahan esensial dalam sistem hukum pidana yang berlaku pada waktu sekarang. Ada lagi satu alasan untuk menghapuskan pasal 1 ayat 1 KUH Pidana, yaitu suatu alasan yang dikemukakan oleh terutama hakim pidana di daerah bahwa pasal 1 ayat 1 KUH Pidana menghindarkan dijalankannya hukum pidana adat. Tetapi walaupun oleh hakim pidana pada pengadilan negeri tidak lagi dijalankan hukum adat, masih juga pengaruh hukum adat dan adat istiadat khusus di daerah terasa kuat dalam keputusan hakim pidana itu. Oleh sebab itu masih sangat penting diperhatikan karangan Dusen Basser, The Governments, The First Brief and Head Adat Privat Fresh, dalam halaman 146-708. Akhirnya, menurut pendapat saya, pengetahuan berlakunya suatu hukum pidana yang tidak tertulis tidaklah berarti kemunduran. Juga di beberapa negara modern, misalnya di negeri Inggris dan di beberapa state di Amerika Serikat, masih berlaku hukum pidana yang tidak tertulis di negeri-negeri tersebut.
tak pernah akan diganti oleh suatu kodifikasi. Lihatlah antara lain Rupert Cross dan Arthur Q. Jones, An Introduction to Criminal Law 1953 halaman 12-15. Selanjutnya, penafsiran Undang-Undang Pidana dari uraian saya dalam nomor 27 tadi telah ternyata dijelaskan bahwa pasal 1 ayat 1 KUH Pidana itu menimbulkan suatu persoalan yang sangat penting bagi hukum pidana dan peradilan pidana. Persoalan itu sampai batas manakah Undang-Undang Pidana dapat dijalankan sehingga asas nullum delictum itu tidak dilanggar. Kalau kata-kata perumusan undang-undang cukup jelas, maka hakim tidak boleh menyimpang dari kata-kata tersebut. Biarpun kehendak yang sungguh-sungguh dari pembuat undang-undang itu berlain-lainan dengan arti kata-kata tersebut. Lihatlah keputusan Hoge Rhodes tertanggal 21 Januari 1929, NJ 1929, halaman 709. Hakim perdana dalam kurung Berger Leicester, hakim yang mengadili perkara-perkara perdata, pada umumnya lebih bebas daripada hakim pidana. Strasbourg, hakim yang mengadili perkara-perkara pidana, dalam membuat interpretasi cara-cara atau metode yang biasanya dipakai oleh hakim perdata dalam membuat interpretasi undang-undang adalah A. Penafsiran menurut bahasa, B. Penafsiran historis, C. Penafsiran sistematis, D. Penafsiran sosiologis atau penafsiran teleologis. Justru karena KUHP dan dana tahun 1915 berdasarkan tahun 1866 dan KUH pidana tahun 1872, maka penafsiran historis tidak menjadi penting bagi hukum pidana. Hakim pidana umum sudah diperbolehkan menafsir undang-undang pidana dan menggunakan cara-cara penafsiran yang telah lazim dipakai dalam peradilan perdata. Lihatlah keputusan Hogerud perdata. Lihatlah keputusan Hogerud tertanggal 21 Januari 1929, NJ 1929, halaman 709. Cara-cara interpretasi yang dilakukan mengenai perjanjian Overeenkomsten dan pernyataan kehendak terakhir Wetterstedt will Beskingen seperti yang termaktub dalam KUH perdata dapat juga dipakai dalam hukum pidana. Oleh karena tiap-tiap pembuat undang-undang ketika membuat undang-undangnya hanya memuat suatu moment of name saja dari sesuatu segi pergaulan sosial, maka sudah tentu di kemudian hari undang-undang menjadi terbelakang pada perkembangan masyarakat. Tiap undang-undang sebagai bagian dari tata hukum positif adalah sesuatu yang statis. Goldman, teori halaman 26. The whereas van Hest telis risk is statis, het is the unberes fair des gelden. Kewajiban dan tugas hakim memenuhi ruangan-ruangan kosong dalam undang-undang itu sudah umum diterima dalam peradilan perdata. Analogi menghaluskan hukum dan argumentum contrario sudah menjadi alat-alat biasa dalam tangan hakim perdata untuk menyesuaikan undang-undang dengan keadaan sosial yang baru. 29. Analogi dalam peradilan pidana mengenai persoalan apakah analogi dapat dijalankan dalam peradilan pidana atau tidak. Sampai sekarang kata terakhir belum diucapkan. Persoalan tersebut telah melahirkan suatu perpustakaan yang luas. Secara sederhana, perbedaan itu dapat dinyatakan sebagai berikut. 1. Interpretasi adalah menjalankan undang-undang setelah undang-undang itu dijelaskan. Analogi adalah menjelaskan suatu perkara dengan tidak menjalankan undang-undang.
Yang kedua, interpretasi adalah menjalankan kaidah yang oleh undang-undang tidak dinyatakan dengan jelas. Analogi adalah kaidah tersebut untuk menyelesaikan suatu perkara yang tidak disinggung oleh kaidah itu, tapi yang mengandung kesamaan dengan perkara yang disinggung kaidah tersebut. Dari gambaran ini, terutama gambaran 1 menimbulkan kesan seolah-olah ada suatu perbedaan ajas antara interpretasi dan analogi. Tetapi benarkah ada suatu perbedaan ajas? Mempersamakan perbuatan inseklen itu dengan mengambil barang orang lain. Maaf, iklan sebentar. Mempersamakan ini memang merupakan suatu interpretasi yang luas, atau analogi menimbulkan suatu perselisihan paham yang hebat di kalangan sarjana hukum pidana. Kata Taverne bahwa semua contoh ini sudah cukup kuat membuktikan bahwa peradilan pidana, yaitu Hoog telah menerima analogi, walaupun hal itu hanya dikemukakan sebagai suatu interpretasi yang luas juga kemudian dalam semua karangannya. Taverne senantiasa berpendapat lebih bijaksana. Hoogred mengakui terus terang saja bahwa pada zaman sekarang tidak mungkin lagi diadakan suatu peradilan pidana tanpa menerima analogi. Beberapa bukti lain keputusan Hoogred tertanggal 23 Januari 1928 NJ 1928 hal 363 Hinderlis Polgen, keputusan Hoogred tertanggal 14 Oktober 1940 NJ 1941 NR 87 Clarence and Ethan RS. Keputusan Hoogred tertanggal 10 Mei 1943 NJ 512 Joyriding bagi Indonesia, lihatlah T124 halaman 150 dan T149 halaman 452 masing-masing mengenai gas dan listrik yang dikutip pada John Peirce and Block. Berhubung dengan kenyataan ini, maka penting sekalilah diketahui isi Praetbes Wizards untuk rapat Vereniging tot bevordering PD Beoefening der Wetenschap Orde der Katholiken in Nederland pada tahun 1936. Wizards mengatakan bahwa ada 3 kemungkinan untuk menafsirkan undang pidana apabila ternyata ada suatu ruangan kosong dalam undang-undang pidana itu. A. Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada dibuat suatu pengertian hukum yang lebih tinggi dalam suatu peraturan hukum yang pada hakikatnya menjadi inti peraturan perundang-undangan itu. B. Peraturan perundang-undangan yang telah ada harus dilihat berhubung dengan ciptaan hukum atau lembaga hukum yang pada hakikatnya menjadi latar belakangnya. C. Dijalankan interpretasi teleologis. Undang-undang harus dijalankan sesuai dengan tujuan sosialnya. Jangan menghiraukan kata-kata undang-undang itu. Rowling dalam Praetvisnya untuk Reprising for Travis pada tahun 1937 mengemukakan dengan menyinggung Scholten bahwa antara interpretasi ekstensif dan analogi tidak ada perbedaan azasi. Demikian juga tidak ada kemungkinan diadakannya pemisahan antara interpretasi teologis dan analogis. Sekian rangkuman dari saya. Terima kasih sudah menyimak. Selamat pagi.